Nah, sekarang kita lihat beberapa meme atau yang sudah beredar di beberapa medsos ya. Ini dia, seperti Teletubbies ini dia buat Tinky Winky, Dipsy, Mukidi. Koe lala. Darto gimana? Gimana coba lu baca Tinky Winky, Dipsy. Mukidi, koe lala. Itu. Oh. Mukidi beserta keluarga sedang. Ini mukanya emang kalau nggak salah ini Yoming ya. Yoming pemain basket. Ini dia yang menciptakan Mukidi ya dengan keluarganya itu ya, Markonah lah, terus siapa tadi Wakijan. Mukiran, Wakijan. Nah ini yaitu Sulistyo Muklas. Sutantio Muklas. Ini emang orang Bekasi juga Pak? Jati Bening 1 berarti masuk ke Bekasi KTP-nya, KTP mana Pak? Masuk ke Jakarta pakai paspor Paspornya atau apa? gimana? Oh paspor Bekasi ya. Oh pakai pisah juga ya? Tepuk tangan dulu dong untuk Bekasi. Sekarang kita akan membahas sampai sejauh mana filosofi dari cerita-cerita Mukidi sesuai dengan kemampuan para panelis di sini ya. Sekarang kita akan bacakan satu mengenai cerita tentang Mukidi ya bersama-sama. Silakan Cipan, saya yang akan ceritakan dulu. Cipan menjadi bu guru, saya menjadi kepala sekolah, Ronald menjadi Mukidi. Siap. Ya, siap. Hari pertama waktu Mukidi dites baru masuk SD kelas 1 dia sudah protes sama ibu guru. Bu Guru, saya seharusnya nggak kelas 1, saya ini harusnya kelas 3. Bu gurunya heran. Kenapa kamu yakin begitu? Mukidi menjawab dengan mantap. Soalnya saya lebih pintar daripada kakak saya yang sekolah di kelas 3. Akhirnya bu guru membawa Mukidi ke ruang kepala sekolah. Setelah diceritakan oleh bu guru, Pak Kepala Sekolah langsung mencoba menguji Mukidi dengan berbagai materi pelajaran murid kelas 3 SD. Kepala sekolah bertanya, berapa 16 dikali 26? 416, Perang di Penogoro berlangsung tahun berapa? 1825 sampai 1830. Oh 6:30 selesai berarti ya. Habis Tahun. Tahun Pak, Oh, iya, tahun. iya. Oke. Siapa penemu lampu bohlam? Thomas Alva Edison. Luar biasa. Hewan yang memakan daging dan tumbuhan termasuk golongan apa? Omnivora. Setelah beberapa pertanyaan, Pak Kepala Sekolah bilang ke ibu guru, kelihatannya Mukidi memang cerdas. Saya rasa bisa masuk di kelas 3. Tapi ibu guru masih belum yakin. Boleh saya coba tes lagi Pak? Silakan Bu Guru. Oke, Mukidi, Ya, benda apa yang huruf pertamanya K, huruf terakhirnya L, kalau setelah dipakai, jadi lemes? Ibu pertanyaannya yakin Bu? Kepala sekolahnya agak bingung dong. Ya tante makanya nanya. Ibu pertanyaannya yakin Bu? Yakin Pak? saya kalau tahu dia- jawabannya Bu Guru. Apa jawabannya Mukidi? Ketapel. Dia benar. Oke, Luar biasa. saya masih punya pertanyaan lagi. Luar biasa. Aman nih kepala sekolah aman Iya. nih. Apa yang sekarang huruf pertamanya M, huruf terakhirnya K, dan di tengah-tengah benda itu ada kacangnya? Astaga. Ibu, Biarin Pak, kalau dia cerdas dia bisa menjawab. Saya tahu Bu Guru. Apa? Martabak. Dia Aman benar Pak, lagi. kepala luar sekolah. biasa. Martabak. Pak kepala sekolah aman. Kalau Pertanyaan enggak, berikutnya Mukidi. aduh. Kegiatan apa yang biasa dilakukan oleh anak remaja di kamar mandi dengan gerakan yang berulang-ulang? Aduh. Gerakannya saya tidak usah deskripsikan. Depannya M, belakangnya I. Saya suka melakukannya Bu Guru. Setiap pagi? 2 kali sehari bahkan. 2 kali Kalau sehari. tanpa melakukan itu saya tidak nyaman hidupnya. Namanya juga remaja. Ayo. Apa depannya M, belakangnya Depannya- I? Gerakannya berulang-ulang. Dan di kamar mandi. Menggosok gigi. Dia betul lagi. Selamat. Aduh. Betul sekali ya. Saya masih ada lagi, satu lagi. Kegiatan apa yang biasa dilakukan oleh pria dan wanita yang sudah menikah? Huruf pertamanya N, huruf terakhirnya T. Dilakukan pastinya di malam hari. Sebenarnya bisa sih siapa saja melakukan.
Tapi alangkah baiknya kalau sudah menikah. Aduh, saya sering melakukannya ini. Apa Mukidi? Iya. Nonton Midnight. Dia betul lagi Pak. Luar biasa. Hah? Bu Guru, sebaiknya Mukidi masuk ke universitas saja. Bu. Loh, kenapa? Saya aja kepala sekolah di sini, jawabannya semua saya salah loh Bu. Pakai epsek keringetan, pakai epsek. Nah di sini Kang Denny saya melihat bahwa Mukidi ini harus diambil sisi positifnya. Betul. Sama cerita-cerita dari Nasruddin Hoja. Iya, Ceritanya memang satir, kadang kasar. Tapi kalau kita mau berpikir yang bagus, yang baik, yang positif, pasti ada nilai positifnya. betul. Belajar betul. ilmu sufi, tasawuf dengan cara yang ringan lewat cerita Nasruddin Hoja atau Abu Nawas. Jadi tergantung dari kitanya menganalisa. Menganalisa. Setiap itu kalau misalnya pikirannya kita bersih, yakin semuanya juga akan menjadi baik ya. Hasilnya bersih. Betul. Kalau menurut Saya Bapak- pikirannya kotor, makanya kotor dan- semua. Iya, sama seperti saya. Pade Eropa biasa. Jadi kalau saya sangat Ngelihatnya dari kalau melihat ini contoh seperti kayak begini nih, apa yang dipikirkan oleh Pak Denny? Ini yang mencetuskan ide Mukidi ini sangat hebat sekali. Iya. Karena sebelum ini kan sudah ada muncul fenomena Pokemon. Iya, Tahu juga Pokemon. Pokemon. Iya dong. Pokemon Main Go. Pak. Saya sering browsing. Oh, Browser. Browsing. Gimana maksud? Browsing Pak maksudnya? Tempat Anda browsing, tapi Iya. bahasa tempat saya browser. Oh gitu. Kalau browsing Berbeda- cuma satu, kalau browser tuh banyak. berbanyakan. Iya, Banyak. iya, browser, Jadi saya iya, betul. browsernya banyak sekali gitu. Eropa. Eropa. Iya, iya. Jadi menciptakan Mukidi ini bagaimana mengalihkan perhatian yang tadinya dari Pokemon sekarang menjadi Mukidi. Karena Pokemon sudah banyak sekali terutama hal-hal yang meskipun tidak parah tapi negatif. Negatifnya terlihat lah ya muncul. Iya, Iya. di jalan bawa sepeda motor mencari Pokemon. Iya. Di mana-mana cari Pokemon. Sekarang kita enggak usah pergi kemana-mana, tapi mencerna apa yang dikatakan oleh Mukidi. Mukidi ini. Seperti kata Roland tadi. Bukan Roland Pak. Dia Ronald, ya. Rohendi ya, Ya. betul. Rohendi. Iya Rohendi. Jadi paling tidak ini merupakan terobosan yang hebat sekali. Ya, jadi ada satu maksud untuk mengalihkan. Saya berpikir begini sebenarnya ya. Mungkin saja Mukidi suatu saat akan muncul di sidang Jessica menjadi misalnya ahli misalnya kan. Mungkin saja sebagai satu apa namanya yang Referensi. ya referensi. Mungkin Itu saja. referensi Eropa banget. Iya iya iya. Mas Bapak melihat cerita-cerita Mukidi apa yang Bapak lihat coba? Suara hati yang menggelitik bahwa betapa lugunya orang Indonesia. Suara hati yang menggelitik. Anggap aja budaya baru, budaya yang amat santun yang memang harus kita selami sama-sama biar kita itu lebih nyaman satu dengan yang lainnya. Jadi istilah Mukidi kita anggap aja lah nilai-nilai bentuk tali silaturahmi aja gitu. Jadi dengan bahasa Mukidi kita jadi akrab Ya. sama orang lain. Oke, Bapak ngomongnya kemana sih Pak? Saya bingung. Jadi Anda jangan selalu mempolitisir sesuatu yang saya ucapkan. Oh. Itu nggak baik. Bi kalau kamu melihat Gimana? sosok Bopak ya, jangan Mukidi. Iya. Gimana menurut kamu? Bi? Jangan danang lah jauh. Agak kurang jelas ya sebenarnya dari Tuh kan, kata-kata liatin. bahasanya juga. Enggak jelasnya di mana sayang? Coba buat saya mengerti gitu Lah bagaimana. saya makin mengerti dong. Darto gimana toh kalau misalnya ngelihat Dari cerita barusan ya? Iya betul. Jadi menurut saya memang ini kita menjadi orang dewasa kadang-kadang terlalu menerima banyak sekali polusi dari media-media. Sehingga kita cenderung untuk berpikir selalu negatif. Mukidi ini mengajarkan kita untuk berpikir positif kembali seperti anak kecil kembali. Ya kan tadinya kita mikir ke apa, taunya apa. Ini yang harus kita latih. Contoh panjang, kalau kena mulut ada suaranya. Depannya T, belakangnya T. Apa yuk? Saya Pak. Saya tahu sebenarnya. Apa? Pasti jawabannya trompet. Kalau Danang gimana Nang ngelihat ini Nang? Saya baik-baik aja sih. Ya Enggak, pertanyaan maksudnya tadi. dengan cerita tadi itu gimana? Ya bagus ceritanya tadi narasinya luar biasa sekali ya antara Bukan lu nggak usah nilai itu isinya, Danang isinya. Iya menurut saya Mas Darto saya setuju dengan Mas Darto. Saya setuju juga dengan Bapak kasih telur. Dia kagak ngomong apa-apa. Castello. Saya setuju sama semua karena saya nggak mau ada perpecahan gitu. Saya
Oh, saya pengen cinta damai, Iya. betul. Sama seperti Karena Mukidi. seperti tadi ya, karena tadi seperti misalnya Bapak Kepala Sekolah tadi Iya. ya. Tuh Kepala sekolah. dia Bapak Kepala Sekolah itu melongo gitu. Hmm. Mungkin sebelumnya dia mendengar musik reggae yang judulnya melongo gitu. Yang mana? Longo melongo, longo melongo, longo melongo melongo. Ah, itu anjing melolong. Melongo. Nggak ada. Anjingku pemburu dari Iya itu anjing melolong. Nggak ada anjing melongo. semua menjerit. Kan Dedi, let's go. Aduh. Kalau menurut Ronald tadi apa Nal? Yang harus disimak itu selain kesederhanaan. Jadi untuk menerjemahkan isi dari komedi itu memang kitanya harus pintar sendiri. Memang tiap orang nanti akan beda-beda hasil penafsirannya ya. Untuk menangkap pesan-pesan yang tersirat, Deng. Iya tersirat kalau Dari tersirat komedi kan itu ya, itu memang ketahuan. harus kitanya banyak referensi dulu. Mungkin ada yang menganggap Mukidi tidak lucu, Iya. ada yang menganggap itu lucu. Kan tiap orang juga efeknya beda-beda. Berbeda-beda. Komedi itu kan banyak Kang jenisnya Kang. Iya. Misalnya secara bentuk ekspresi jenis humor itu ada buat personal, pergaulan, kesenian. Kesenian bisa dibagi lagi buat kelakuan, grafis dan literatur. Ngerti kan kalau kelakuan Iya. kan tari humor gitu kan, pantomim, grafis itu meme, literatur buku. Humor secara indrawi, verbal, visual, auditif. Secara etis, edukatif, mendidik atau tidak sehat. Iya. Ya, secara materi, politik, seks, sadis, teka-teki. Secara estetis, humor yang tinggi, yang halus, atau humor yang rendah, yang kasar atau eksplisit. Nah, untuk memahami humor-humor ini menurut saya memang harus pintar dulu kitanya. Jadi emang mau dikembalikan lagi ke masyarakatnya ya. Kalau misalnya sudah, tapi kan humor-humor mungkin itu mudah dicerna, terus langsung mengena dan lebih banyak bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Sebenarnya humor-humor yang seperti itulah yang berhasil dan yang menciptakan walaupun sederhana, tetapi kalau misalnya kena pesannya berarti dialah orang yang hebat itu. Jadi seperti musik, kadang-kadang kalau bikin lagu yang frekuensinya rumit, nyambung gitu ya. yang rumit mungkin bikin musik mungkin gampang bikin lagu yang rumit gitu, tapi bikin lagu yang enak itu yang sulit. Nah, kalau Kang Maman gimana nih? Pembicaraan kita yang tidak penting ini menurut Kang Maman apa? Ujian itu untuk naik kelas. Jadi kalau menghadapi ujian, misalnya ada yang berpraduga buruk, jangan langsung jadi sumbu pendek, mudah ngamuk dan main nabrak. Hadapi ujian sebagai sebuah cara untuk naik kelas, persis seperti Mukidi. Dan sederhana kata Ronald, kata Darto, kata Kang Denny, berpikir positif akan menghasilkan sesuatu yang positif. Iya, terima kasih Kang Maman. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini.